Video ini akan dibuat sesingkat mungkin karena waktunya tersisa tinggal 20 menit sebelum tengah malam dan saya akan masuk jaga. Jadi punya waktu sisa 10 menit saya syuting, lalu nanti saya akan edit saya sebisa mungkin secepat mungkin. Ada teman saya menanya bagaimana caranya menghitung sunset dan sunrise di atas kapal secara manual. Baik, saya akan jelaskan bagaimana caranya menghitung sunset dan sunrise secara manual karena ini penting untuk menentukan waktu maghrib dan juga waktu subuh dan waktu lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa sebelumnya perhitungan waktu maghrib di sini yang saya pakai adalah perhitungan yang biasa dipakai di seluruh dunia saat ini, di dunia Islam. Meskipun saya sebenarnya ada perhitungan maghrib menurut versi saya sendiri yang mengabaikan koreksi lintang, tetapi itu tidak perlu diungkapkan saat ini karena itu akan mengundang kontroversi dan tidak pernah dibicarakan dalam pembahasan dunia fikih dimanapun selama ini. Karena ini menyangkut mengenai usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah hukum Islam yang perlu diubah kembali, digali kembali, direkonstruksi ulang. Itu terlalu jauh. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung sunset. Jika ini adalah permukaan bumi, maka di permukaan bumi di suatu titik pasti terdapat garis vertikal atau puncak zenith. Maka ada juga garis horizontal yang tepat di atas permukaan bumi, misalnya tepat di permukaan air laut. Garis horizontal ini disebut dengan geoidal horizon. Inilah yang disebut dengan geometrical horizon atau geoidal horizon. Ketika sebuah mata pengamat berada tepat di permukaan bumi, katakanlah di garis air laut, maka dia akan melihat sisi tepi langit seperti ini. Oke, ini dikarenakan adanya horizontal refraction sebesar 34 menit busur. Ingat, 34 menit busur itu membuat penundukan tepi langit. Jadi tepi langit itu menunduk. Inilah yang disebut dengan visible horizon. Jadi visible horizon itu lebih rendah daripada horizon yang sesungguhnya, yaitu geoidal horizon. Ketika matahari ketika tepi atas matahari tepat berada di bawah visible horizon, inilah yang disebut dengan sunset atau waktu maghrib. Pertanyaannya, kapan itu bisa terjadi? Kapan terjadinya sunset? Baik, untuk menemukan sunset dan sunrise, kita memerlukan posisi dalam bentuk lintang dan bujur. Ingat, posisi ini adalah posisi duga. Karena kapal bergerak ke setiap tempat berubah-ubah, ini kita perlu menduga di mana kapal akan berada ketika sunset atau sunrise. Nah, posisi ini kita notifikasikan dalam lintang dan bujur. Dalam hal ini saya contohkan posisi kapal 15 derajat 42,5 menit north atau utara, 105 derajat 25,6 menit east. Tanggalnya kita harus tahu, yaitu 23 Mei 2020. Ingat tanggalnya, jangan sampai salah. Yang kedua diperlukan adalah The Nautical Almanac, yaitu almanak nautikal halaman harian. Pastikan bahwa tanggalnya itu sama dengan tanggal yang ingin kita hitung. Dalam hal ini 23 Mei. Baik. Lalu buatlah sebuah tabel seperti ini, tabel lintang dan local meridian time. Local meridian time adalah waktu-waktu yang tercatat sebagai waktu sunset dan sunrise pada halaman harian buku Nautical Almanac. Oke, lalu posisi lintang kita masukkan ke baris di tengah 1542,5. Kemudian perhatikan di sudut kanan bawah ini. Oke, sudut kanan bawah perhatikan warna kuning. Di situ ada kolom sunset, jam-jam sunset dalam bentuk local meridian time. Perhatikan wilayah ini, saya akan berbesar. Lihat di sini ada lintang 0, 10, 20, 30, 35 dan seterusnya, dan tandanya N atau North. Ingat, lintangnya harus sama dengan lintang posisi yang ingin kita hitung. Nah, di sini kita lihat bahwa pada lintang 20 jam sunsetnya itu 18.32. Masukkan data ini ke sini 18.32. Kemudian lintang 10
Di sini 18.16 masukkan datanya ke sini. Kenapa kita ambil 10 dan 20? Karena posisi kita 15 sekian derajat, ambil di atasnya 20 dan ambil di bawahnya 10. Oke, dari data ini. Lalu, oke, kita dapatkan data ini. Almanak kita tutup, sudah cukup. Nah, dari data ini kita lihat selisih antara posisi kita dengan lintang 10 itu 5 derajat 42,5 menit, sedangkan selisih antara 10 dan 20 adalah 10 derajat. Lalu selisih antara 18-16 dengan ini kita namai dengan X, oke? Dan selisih antara lintang 20 dan 10 ini 16 menit, ya 16 menit. Maka dengan demikian X per 16 menit itu sama dengan 5 derajat sekian per 10 derajat. Jadi nilai X per 16 menit itu sama dengan 0,571. Sehingga X didapatkan 0,571 kali 16 menit, sehingga X adalah 9 menit. Karena X 9 menit, maka posisi sunset, waktu sunset dalam local meridian time pada lintang kita adalah 18.25. Oke, 18.25. Ini adalah sunset jam 18.25. Ingat, waktunya apa? Waktunya masih LMT atau local meridian time, waktu almanak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi jam berapa sunset menurut waktu menengah kapal atau ship's time? Di sini kita memerlukan konsep BDW atau bujur dalam waktu, dalam bahasa Inggrisnya arc time. Bujur dalam waktu didapatkan dari bujur kita dibagi 15. Nah, oke. Jadi 105 25,6 dibagi 15, maka BDW itu sama dengan 7,0284 jam. Jika dikonversikan ke dalam jam, menit, dan detik, maka BDW sama dengan 7 jam 1 menit 42 detik. Oke, BDW 7 jam 1 menit 42 detik. Ingat satuan apa? Tandanya apa? Tandanya adalah positif, plus, karena bujur kita bujur timur, tandanya plus. Baik, BDW kita masukkan 7 jam 0142. Tandanya, ingat, tandanya plus. Kemudian ini kita kurangkan. Ini selalu kurangkan, tidak boleh dirubah, ini selalu dikurangkan. Local meridian time dikurangi BDW, maka didapatkan sunset dalam UTC atau dalam GMT 11.23.18. Lalu setelah itu, untuk mengetahui waktu kapal, kita harus tahu kapal kita berada di zone time mana. Biasanya zone description. Maka ada konsep zone description. Misalnya zone description kapal 0700. Ingat tandanya apa? Tandanya minus, karena zone description untuk daerah-daerah di timur itu tandanya minus. Ingat, zone description tandanya selalu negatif kalau di timur, bukan zone time. Ingat, zone description selalu negatif tandanya di timur, maka zone description 0700 minus. Nah, sunset UTC ini dikurangi zone description, maka ditemukan sunset pada saat waktu menengah kapal, yaitu 18.23.18. Oke, baiklah, kita mendapatkan waktu sunset pada kondisi seperti ini 18.23.18 waktu menengah kapal. Tapi ingat, ini adalah waktu sunset untuk orang yang matanya ada persis di atas permukaan air. Sekarang bagaimana jika seseorang berdiri di atas kapal dengan ketinggian misalnya katakanlah 30 meter? Maka pada saat itu matahari akan masih berada di atas cakrawala. Lihat, di atas cakrawala yang terlihat oleh mata si penilik di atas kapal dengan ketinggian 30 meter. Dengan demikian, waktu maghrib bagi dia masih memerlukan waktu sampai matahari turun di atas, di bawah horizon yang dia lihat. Mengapa ini terjadi? Karena terdapat sudut yang disebut dengan sudut dip atau sudut tinggi mata. Sudut dip dihitung dengan cara, rumusnya adalah 1,76 menit sudut, 1,76 menit busur dikali akar tinggi mata. Dalam meter akar tinggi matanya, sehingga misalnya tinggi matanya 30 meter, maka nilai dip didapatkan 9,6 menit busur. Nah, 9,6 menit busur ini kalau dikonversi ke dalam waktu itu sekitar 39 detik waktu. Maka waktu sunset bagi orang dalam ketinggian 30 meter itu ditambah lagi 33 detik, 39 detik, sehingga sunset bagi orang yang berada di atas kapal ketinggian 30 meter adalah 18.23.57 waktu menengah kapal.
kapal. Itulah cara perhitungan sunset. Bagaimana sunrise persis sama seperti itu, hanya bedanya memakai waktu sunrise yang kolomnya ada di atas apa di bawah. Di atasnya dari Nautikal Amanah kalau nggak salah. Terima kasih. Tinggal 15 menit lagi saya akan masuk jaga. Jangan lupa like, subscribe. Ini adalah sebuah kerja keras untuk kalian berbagi ilmu. Dukung selalu channel ini. See you next time and ciao.